suasananya adem, apalagi kalau pakai wasi doi di belakang, anjay. Ya, gua agak sedikit apa ya, ini gua mau bukan curhat ya, ngobrol-ngobrol aja gitu Bray, mengenai kemarin-kemarin itu yang viral di dunia bermotovlogan Bray. Setelah kemarin viral-viral mengenai hujatan-hujatan tentang Sunmori gitu Bray, Sunday morning reading gitu ya, dihujat di grup ini grup itu gitu. Sekarang giliran motovlog yang dihujat Bray. Dihujatnya kenapa ya, mungkin kalian udah pada tahu lah, yang biasa sering nonton konten-konten motovlog ya, kalian tahu lah, atau kalian yang ngevlog juga udah tahu apa yang sekarang lagi rame gitu ya. Jadi rame itu banyak meme-meme berseliweran di Facebook, di grup hujatan ya, hujatan otomotif, hujatan Sunmori, hujatan helm ya, di grup-grup kalau kalian bergabung, bahkan di komunitas-komunitas motor juga kayak gua, di komunitas grup-grup Facebook CBR kayak gitu, ada lah rame-rame kayak gitu Bray. Jangan lupa suker ya, suker apa sih deh? Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Jangan engkau samakan aku dengan kanebo kering. Jadi mengenai itu gua mau ngasih tanggapan, bukan tanggapan sih, karena gua itu salah satu motovlog amatir Bray, anjay. Motovlog amatir, motovlog yang enggak dianggap gitu Bray. Gua motovlog amatir, motovlog yang enggak dianggap gitu Bray. Wah, ya sebenarnya sih niat gua bikin motovlog itu buat apa ya namanya itu, buat konten pribadi gitu Bray, buat dokumentasi gua di perjalanan, karena berhubung gua itu kerjanya emang di jalan Bray, banyak ngukur-ngukur jalan gitu, anjay. Gua enggak apa namanya, gua enggak menyebutkan konten kreatornya gitu ya Bray. Apalagi gua ini bikin channel ini sebenarnya buat dokumentasi pribadi gitu Bray. Jadi whatever gua mau apa ya namanya, mau diterima mau kagak gitu ya, yang penting gue punya dokumentasi, karena nggak dipungkirin, nggak munafik gitu ya. Bikin channel YouTube, bikin motovlog itu pakai modal Bray. Iya, modal kamera, modal ini itu, modal motor juga kan, harus ada motor gitu ya. Jadi nggak munafik gitu, kalau kita misalkan bikin konten motovlog itu pengen dapetin hasil gitu, pengen dapetin AdSense gitu ya, buat ya gitulah gitu. Tapi kalau gua pribadi sih emang karena gua punya kerjaan apa namanya, kerjaan utama gitu, jadi motovlog ini gua jadiin cuma sebatas dokumentasi gua gitu ya. Buat kalau kalian yang suka nonton ya silakan, kalau yang enggak ya apa-apa gitu kan. Jadi sekarang itu lagi rame meme hujatan motovlog itu arogan. Jadi ada yang meme kayak gini gitu, kayak gini gitu ya. Ya gitu. Anjay. Jangan salib motovlog, nanti kalian jadi thumbnail YouTube mereka, anjay. Jangan bikin perkara dengan motovlog, anjay. Padahal sih ya hanya beberapa gitu ya, menurut gue itu beberapa yang
emang bikin konten-konten kayak gitu. Dan sebagian juga sih gua rasa itu ya settingan-settingan motovlog, yang namanya juga kan konten kreator, namanya juga kan motovlog. Itu sama kayak kita gini, apa namanya, hiburan gitu, hiburan di TV, hiburan di film. Itu kan di balik layar itu kan buat bikin sesuatu yang menarik gitu, menarik penonton, menarik apa, pengunjung gitu ya, penonton biar betah nonton sampai selesai. Itu harus ada gimmick-gimmick, bumbu-bumbu, apa namanya, bumbu-bumbu cinta, anjay. Harus ada bumbu-bumbu ya, namanya kontroversi dikit gitu kan, yang dinamanya entertain gitu. Buat mereka yang membuat motovlog sebagai pekerjaan utama atau sebagai ladang cuan mereka gitu, bray ya. Karena yang utama kan mereka pasti ngejar penonton gitu. Nah, sementara kan kayak yang gua kayak gini gitu, belum serius bikin konten motovlog buat jadiin apa namanya, pendapatan utama gitu ya. Hanya sebatas hobi gitu, sebatas dokumentasi. Ada yang nonton silakan, nggak ada udah kan gitu. Kalau kalian yang emang pertama bikin channel motovlog, kemudian kalian apa namanya, bikin channel, kemudian ambisi kalian pingin jadi motovlog, dapetin uang di YouTube gitu ya, gua saranin sih jangan kayak gitu, bray. Soalnya apa, merintis dari awal itu susah. Kemudian itu kalau kalian tidak mendapatkan sesuai ekspektasi kalian, kalian akan males, bray. Jadi kalian itu misalkan bikin alat, beli ini, beli itu gitu, harga segini segitu, kemudian bikin konten ini itu, capek ngedit ini itu, macem-macem gitu kan. Kalian upload, hasilnya nggak sesuai ekspektasi kalian, nggak dapat penonton yang ribuan bahkan jutaan gitu, hanya dapat penonton puluhan, belasan kayak gua kayak gini, anjay. Aduh, sedih, bray, kalau diomongin. Tapi gua nggak ambil pusing, bray, karena konten gua, karena apa namanya, video-video gua emang gua upload buat ini, apa namanya tuh, buat dokumentasi yang dari awal tadi gua bilang gitu, bray. Itu akan kecewa, akan males gitu. Nanti kalian akan kecewa, akan males kalau tidak sesuai ekspektasi kalian. Karena ngevlog itu enggak segampang kalian bikin edit, upload jadi banyak yang nonton. Enggak, bray, enggak kayak gitu sistemnya. Enggak seenak yang kalian lihat. Kalian lihat motovlog A, motovlog ini, motovlog itu, wih anjay, subscriber puluhan ribu, ratusan ribu, penonton jutaan, pendapatan segini, bisa beli moge, beli mobil, beli ini, gak usah kerja ini itu, anjay, hidupnya merdeka. Enggak sesimpel itu, bray, enggak segampang itu. Dunia ini enggak semudah yang kalian lihat, enggak sesimpel yang kalian bayangkan di depan layar handphone kalian gitu ya. Banyak perjuangan, banyak air mata yang harus kalian lewatin gitu. Buat ngebangun channel, memulai itu mudah, tapi buat mempertahankan, membuat konsisten itu sulit, bray. Bener deh, gua sendiri ngerasain. Membuat channel itu mudah, membuat channel dari awal itu gampang sebenarnya, buat dikenal, buat ini itu. Tapi buat konsisten ngupload 1 bulan sekali juga kadang gua nggak ada waktu gitu, bray. Nggak ada waktu buat bikin konten, ngerekam di jalan. Padahal tiap hari kan gua posisinya itu kan pakai motor terus, kerja itu di atas motor sehari-hari itu. Banyaknya itu hampir cuman 20% waktu gua di kantor, dan hampir 80% waktu gua itu di lapangan di atas motor gitu, bray. Tapi yang namanya manusia males. Anjay, gua pengalaman gua sendiri gitu, anjay. Gua kenapa malah jadi curhat gini, anjay.
Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya. Gua bingung. Udah lama nggak bikin konten, sekalinya konten gue bingung mau ngobrolin apa. Ya udah kita ngobrol kemana-mana aja gitulah ya, random aja gitu, random aja. Jadi gua sekarang ini apa ya, dulu itu anjay pakai kamera bawa motor, ih keren say, anjay beneran. Tapi sekarang setelah kejadian itu kayaknya lah kayak kena mental sendiri gua, bray, anjay. Gua nggak ngelakuin kayak gitu, nggak bikin konten-konten kayak gitu, tapi imbasnya ini ke konten-konten yang lain gitu ya. Oke lah, itu hanya sebagai clickbait atau hanya sebatas bumbu-bumbu pemanis gitu ya. Jadi kan emang orang-orang Indonesia itu kan senang tuh yang namanya sesuatu yang apa namanya, yang aneh-aneh gitu ya. Makanya kan kayak sekarang aja konten-konten motovlog itu kalau yang berhubungan sama motor, modifikasi ini itu enggak terlalu banyak peminatnya, bray. Enggak kayak dulu gitu ya, konten touring kayak gitu enggak banyak peminatnya. Masih ada peminatnya, cuman enggak sebanyak kayak dulu gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang ini yang suka nonton motovlog itu kebanyakan itu konten-konten vulgar, konten-konten yang nunjukin belahan-belahan kayak gitu, kemudian yang rambut-rambut pirang, dede gemes, yang kayak gitu lah, yang pokoknya ada kata-kata kayak gitu. Nah itu yang bakalan rame gitu, bray, beneran. Nah, jadi inti pembahasan, jadi inti yang kita bicarain tadi gitu, bray ya, mengenai motovlog yang viral, mengenai meme-meme yang viral sih, menurut gua enggak semua motovlog kayak gitu, bray. Enggak semua yang helmnya ada kameranya itu motovlog yang model-model kayak gitu, bray. Jadi jangan memukul rata untuk sesuatu yang jelek gitu ke yang lainnya. Ada pepatah kan bilang gini, jangan gara-gara apa ya namanya, anjay, gua lupa parah. Aduh, tolak gua, anjay, loading lama gua. Enggak semuanya yang ada helmnya, anjay. Enggak semua yang helm ada kameranya gitu bikin konten-konten yang kayak gitu. Ada kok beberapa motovlog besar, motovlog yang menurut gua keren di Indonesia, yang enggak settingan kontennya gitu, yang emang dia nunjukin skill berkendara, nunjukin touring dia gitu sampai keluar negeri gitu ya. Kemudian nunjukin yang hanya perjalanan gitu, perjalanan keliling-keliling Indonesia. Kemudian konten-konten yang lain yang positif juga masih banyak, bray. Enggak semua motovlog itu kontennya berbau dengan lendir, dengan belahan-belahan, kemudian dengan clickbait yang model-model kayak gitu, bray. Enggak semuanya gitu. Ada beberapa motovlog yang emang konten-kontennya berkualitas gitu, bray. Ya intinya sih gua pribadi gitu nikmatin yang apa kalian sukai gitu. Yang penting enggak mengganggu orang lain, enggak ngerecokin orang lain, enggak ngerugiin orang lain. Udah gitu aja. Enjoy your ride gitu, nikmati perjalananmu.